Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agus, kader DPC KMN Sinjai, mengucapkan selamat dan sukses Harlah Hima Prodi PAI YAI Muhammadiyah Sinjai yang ke-11 tahun. Dengan ini mempersembahkan orasi ilmiah yang berjudul Dengan Pancasila Kita Menyongsong Indonesia Emas 2045. Tak bisa dipungkiri bahwa menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Dengan begitu dibutuhkan konsep serta tindakan yang matang dan tepat dalam pelaksanaannya. Kita tidak boleh bersikap pasif, tetapi kita harus bersikap aktif dalam menyongsong Indonesia Emas ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, pada bangsa kita sendiri, apakah kita telah siap menyongsong Indonesia Emas 2045 tersebut? Apakah generasi kita siap bersaing dan bertempur di masa itu? Jika siap, alat tempur apa yang kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Sembari menjawab pertanyaan ini, mari kita bercermin pada sejarah bangsa dan dunia hari ini. Apa yang telah terjadi dan pelajaran apa yang dapat kita petik sebagai dasar untuk merumuskan langkah kita untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Kita mengetahui bersama bahwa persaingan, pertarungan dan penjajahan di dunia terus berkembang, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Di Indonesia khususnya, penjajahan secara fisik telah usai pada tahun 1945, tetapi secara non-fisik saya pikir belum. Penjajahan masih terus berlanjut hingga kini, namun dengan wajah yang berbeda. Penjajahannya lebih halus, tetapi memiliki dampak kerusakan yang sangat besar. Perang asimetris War dalam bukunya Peperangan Generasi Keempat yang telah menuliskan peperangan mulai dari generasi pertama sampai generasi keempat, generasi kelima yang berbasis propaganda dan perang informasi guna meraih tujuan strategis dan tanpa diketahui oleh lawan. Peperangan ini mengakibatkan penjajahan secara pemikiran, mental, budaya, politik, sosial hingga pendidikan. Dan canggihnya pihak yang terjajah tidak mengetahui kalau dirinya terjajah, justru jatuh cinta dan bahkan membela mati-matian pihak yang menjajahnya. Indonesia sebagai negara yang strategis yang diapit oleh dua benua, dua samudra, tentu menjadi negara yang sangat lincah untuk dijadikan sebagai bangsa jajah, sehingga mereka dapat mengeruk dan menghisap sumber daya alam yang kita miliki. Dengan cara apa mereka menjajah kita dan bagaimana mereka mengeruk dan menghisap kekayaan alam kita? Tentu dengan cara perang asimetris ini. Mereka membiarkan kita terlena dalam konflik sehingga kita tidak dapat memikirkan masa depan kita. Mereka menebarkan teori divide and imperanya agar kita saling bermusuhan. Mereka membuat kita terkotak-kotak sehingga kita bangga dan mementingkan kelompok masing-masing. Mereka membuat kita sibuk dengan masalah-masalah remeh-temeh dengan adanya pro kontra agar kita saling menjatuhkan satu sama lainnya, sehingga kita lupa akan tujuan dan masa depan kita. Bangsa kita lupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kita lupa untuk mengelola sumber daya alam kita yang besar ini. Itu sangat miris, karena apa yang dapat kita harapkan dari pertengkaran dan permusuhan, apa yang kita dambakan dari fitnah dan cacian, dan apa yang kita dapatkan dari ejekan dan makian, tentu tak ada selain kebencian dan perpecahan yang akhirnya menyisakan penyesalan karena negara kita telah porak-poranda oleh tangan kita sendiri. Betul kata Bung Karno, perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kita lebih berat karena melawan bangsa kita sendiri. Lalu bagaimana Indonesia Emas 2045 itu dapat kita gapai, sedangkan kita masih terjebak dalam cengkeraman penjajahan yang gaya baru ini? Bukankah untuk meraih suatu kemerdekaan dan kejayaan tidak perlu bebas terlebih dahulu dari ikatan dan belenggu yang mengikat kita, baik secara fisik maupun secara non-fisik? Karena tanpa kebebasan tak ada yang namanya kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Tentu tak lain yang harus kita lakukan adalah berbenah dengan kembali membaca dan bercermin pada sejarah bangsa ini, menemukan alat non-fisik dan peta yang telah dibuat dan digambarkan oleh para tokoh-tokoh besar bangsa ini, kemudian menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kejayaan kita. Peta dan alat itu tentunya adalah ruh yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kita tidak boleh lupa akan ruh ini, karena dengannya lah para pahlawan rela mengorbankan jiwa. Ruh itu adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa serta perbedaan-perbedaan dalam bangsa ini.
kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mengajarkan kita akan musyawarah mufakat, karena di sana terdapat kebijaksanaan, dan kita tidak boleh lupa akan ajaran para penjaga dan leluhur kita, bahwa kearifan lokal adalah pasar penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tak perlu kita mengikuti arus budaya asing hanya untuk dikatakan keren, karena nilai dan hikmah leluhur kita dulu sungguh terdapat nilai yang besar. Jadi yang paling penting kita lakukan untuk meraih Indonesia Emas 2045 adalah menguatkan jiwa moral generasi bangsa kita terlebih dahulu, dengan berpegang teguh kepada ruh bangsa ini, yaitu nilai Pancasila, agar kita dapat bersatu. Karena tanpa persatuan mustahil kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini juga senada dengan pernyataan Clausewitz, salah seorang perwira dan intelektual Rusia, bahwa kekuatan fisik ibarat tangkai kayu, akan tetapi moral ibarat mata yang berkilat dari ujung pedang, yang artinya bahwa kekuatan moral dan jiwa merupakan komponen yang paling penting dan utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta, terutama bangsa Indonesia, dalam menangkal penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh pihak lawan dalam memecah belah bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, dari tempat saya berorasi ini, kupegang teguh pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Pai, sa.